Ya, halo hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yulan Fajar pada channel Tanam Aja. Ya, berjumpa lagi dengan saya dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips kepada teman-teman. Ya, karena pandemi ini hobi bertanam ini adalah menjadi salah satu jenis hobi yang cukup digandrungi oleh banyak orang. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan men-share kepada teman-teman khusus untuk kalian yang hobi bertanam dan ingin memulai hobi untuk membudidaya di rumah atau di pekarangan teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tips tentang apa saja peralatan yang dibutuhkan untuk menjadi pembudidaya tanaman pemula. Ya, meskipun tips atau peralatan-peralatan yang akan saya share pada kesempatan kali ini sebenarnya bukanlah hal yang baku atau yang paten yang harus kalian miliki sebelum kalian memulai untuk membudidaya tanaman, tetapi setidaknya ini akan menjadi salah satu referensi bagi teman-teman yang ingin memulai untuk membudidaya tanaman, terutama tanaman hias yang saya tekankan di sini. Dan kita akan langsung lanjut saja ke pembahasan mengenai apa saja peralatan yang dibutuhkan untuk kalian yang hobi atau ingin memulai hobi budidaya. Ya, dan sebelum kalian memulai untuk membudidaya, hal atau alat yang pasti harus kalian miliki adalah skop. Ya, dan tetapi untuk skop yang saya rekomendasikan pada kesempatan kali ini bukan skop biasa, yaitu adalah skop satu set. Contohnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah jenis skop satu set yang saya beli di toko online. Nah, ini pun memiliki beberapa jenis ukuran. Yang ini adalah skop yang besar, dan ini adalah yang memiliki lebih ramping, dan ini adalah skop atau yang lebih tepatnya sebenarnya garpu ya, seperti garpu rumput. Nah, buat kalian yang biasa menanam menggunakan skop semen atau skop bangunan, sebenarnya itu tidak apa-apa. Saya juga memiliki, tapi pada kesempatan kali ini yang saya rekomendasikan adalah skop yang dia berbentuk dia seperti serok, benar-benar skop seperti ini. Kenapa? Karena skop ini pun dia memiliki bentuk yang berbeda dengan skop bangunan. Jika kalian memiliki skop bangunan, dia akan lebih datar permukaannya, dan dia pun juga kadang lebar, sehingga kadang tidak sesuai atau tidak cocok dengan ukuran polybag yang kecil-kecil. Tapi ya, untuk polybag besar pun masih tidak masalah. Selain itu, untuk skop yang berbentuk seperti ini, dia kelebihannya apa? Dia memiliki kelebihan yang dia memiliki cekungan di tengah-tengahnya. Nah, ini membuat saat teman-teman memasukkan tanah atau media tanam ke dalam polybag, dia tidak akan berantakan ke samping-sampingnya. Berbeda dengan skop yang datar dan juga lebar, nanti biasanya pasti akan ada media tanam yang luber atau yang jatuh di luar dari polybag atau wadah tanamnya. Nah, itu perbedaan antara skop ini dengan skop bangunan biasa. Lalu apa fungsinya dari garpu tanaman ini? Nah, untuk garpu rumput atau garpu tanaman ini sebenarnya fungsi yang lebih saya tekankan, dia adalah digunakan untuk mengaduk media tanam. Apabila teman-teman ingin mencampur antara sekam dengan media, dia menurut saya penggunaan garpu ini lebih efektif ketimbang teman-teman menggunakan skop biasa. Ya, skop biasa bisa, dia tetap bisa digunakan untuk membalik-balik atau mengaduk-aduk media tanam. Tapi untuk pengalaman saya sendiri, saya lebih sering atau lebih suka menggunakan garpu ini karena menurut saya lebih efektif dan lebih enak lah untuk penggunaannya lah. Nah, ini adalah satu set yang dia 3-in-1 jika teman-teman mencari di toko online, walaupun yang skopnya saja pun juga ada di toko online. Nah, tapi saya akan merekomendasikan satu lagi yang dia menurut saya cukup recommended untuk teman-teman, yaitu adalah pacul 2-in-1. Nah, ini adalah pacul 2-in-1, bisa teman-teman lihat. Di sini ada pacul seperti biasa yang bisa digunakan untuk mencangkul atau mengambil tanah. Jika teman-teman sering mengambil tanah yang digunakan untuk campuran, ini cukup fleksibel karena dia ukurannya cukup kecil, cuma segini saja ya, sekitar panjangnya sekitar 50 cm. Nah, selain untuk mencangkul atau mengambil tanah, atau mungkin teman-teman suka mencari tanah di sekitar tempat bambu-bambu, bawah rumpun bambu, ini cukup fleksibel karena kecil, dan juga ada
garpunya, ya ini memang sedikit bengkok karena sering saya gunakan dan ini juga belum saya cuci. Nah, garpu ini pun dia juga sama fungsinya, dia bisa digunakan untuk mengambil atau mengaduk media tanam. Yang seperti saya sampaikan, seperti garpu yang tadi, yang ini sama, cuman ini lebih kecil saja dan ini pegangannya lebih panjang. Perbandingan ukurannya adalah seperti ini, bisa dilihat. Nah, menurut saya yang ini cukup recommended karena memang dia 2 in 1, sangat praktis apabila teman-teman untuk mengaduk media tanam pun ada 2 pilihan yang cukup fleksibel. Teman-teman ingin menggunakan yang mana? Biar ingin mengaduk media tanam atau mengambil daun-daun bambu bisa menggunakan yang ini, dan apabila teman-teman ingin mengambil tanah bisa menggunakan yang ini. Ini cukup recommended buat teman-teman. Jadi memang peralatan-peralatan pacul-pacul ini cukup recommended menurut saya, dan ini pun juga cukup mudah didapatkan di toko online. Ya, langsung lanjut ke pembahasan keduanya. Selain alat untuk skop atau alat tanam, yang juga penting adalah alat semprot. Nah, untuk alat semprot itu tergantung ke jenis tanaman yang teman-teman miliki. Bisa teman-teman menggunakan alat semprot biasa seperti ini. Dia sebenarnya alat semprot yang digunakan untuk memandikan burung atau ayam. Nah, biasanya dia akan digabungkan dengan botol atau jenisnya, lalu akan dipompa. Sebenarnya untuk alat semprot, dan setelah dipompa dia akan munculkan tekanan air lalu bisa disemprotkan. Nah, sebenarnya jenisnya pun juga ada beberapa. Ada yang dia sudah ada wadahnya tersendiri, yang dia bisa berwarna hijau ataupun kuning dan lain-lain, yang lebih praktis lah, bisa teman-teman langsung gunakan, tidak perlu mencari botol-botol lain. Dan juga ada semprotan lain yang ini adalah cukup famous, teman-teman pasti sudah sering melihatnya. Ini semprotan biasa, dia memiliki tekanan semprotan yang dia bisa diatur di bagian ujung juga. Sama seperti yang sebelumnya, dia memiliki ujung yang bisa diatur untuk jenis semprotannya, apakah memanjang atau menyebar. Sama yang ini, tapi dia lebih manual karena kita harus menembakkannya seperti itulah. Nah, untuk semprotan sendiri sebenarnya ini cukup fleksibel, tergantung dengan jenis tanaman milik teman-teman. Jika tanaman yang teman-teman miliki atau yang teman-teman budidaya adalah tanaman sejenis kaktus ataupun tanaman yang dia minim penggunaan airnya, sebenarnya semprotan ini kedua ini cukup recommended. Tapi apabila teman-teman membudidaya tanaman yang dia memang kebutuhan airnya tinggi, teman-teman bisa menggunakan selang lah ya. Itu selang saya kira juga tidak kalah praktisnya, seperti itu. Atau mungkin teman-teman jika kreatif, teman-teman bisa membuat sendiri menggunakan botol air mineral bekas yang dikreasikan lah, seperti itu. Dan yang untuk peralatan ketiga yang selanjutnya, yang ini cukup penting menurut saya, yaitu adalah alat untuk potong tanaman. Nah, alat untuk potong tanaman ini pun juga bervariasi, banyak jenisnya. Tapi saya akan merekomendasikan 3 jenis kepada teman-teman, yaitu yang pertama adalah gunting tanaman. Ini punya saya sudah cukup tua, ini bahkan sampai berkarat. Ini biasa saya gunakan tidak untuk menstek, tapi cuma memotong saja dedaunan yang sudah kering atau yang sudah tua untuk merapikan. Teman-teman bisa menggunakan yang mungkin lebih bagus, yang lebih baru. Harganya pun juga bervariasi di toko online, tergantung jenis, bentuk, dan ukurannya. Itu macam-macam. Dan apabila teman-teman yang teman-teman miliki masih cukup bagus, cukup baru, itu sebenarnya masih cukup bisa digunakan untuk proses stek, malah tidak perlu menggunakan pisau. Nah, apabila teman-teman tidak memiliki gunting yang harganya cukup ekonomis, yaitu teman-teman bisa menggunakan pisau okulasi. Nah, pisau okulasi ini seperti ini bentuknya, kurang lebih ukurannya 1 jengkal seperti biasa. Nah, harga dari pisau okulasi ini sudah pasti dia lebih murah daripada gunting tanaman yang tadi ya. Bisa teman-teman lihat, pisau okulasi ini pun memang namanya saja pisau okulasi, memang dia digunakan awal untuk proses okulasi. Tapi teman-teman juga bisa menggunakannya untuk stek, terutama untuk tanaman-tanaman yang memang dia berbatang kecil. Nah, ini pun juga cukup praktis. Nah, dan apabila teman-teman ingin lebih irit lagi, lebih ekonomis lagi, teman-teman bisa menggunakan pisau
dapur. Tapi memang saya rekomendasikan pisau dapur pun sebenarnya bisa pisau dapur yang mana saja, yang penting pisaunya dia dari besi. Itu kenapa? Agar dia lebih tajam saja. Dan untuk bentuk darinya seperti ini kurang lebih milik saya. Teman-teman bisa mencari yang mungkin batangnya dari kayu dan lain-lain, tapi ini saya mencari yang batangnya dari besi dan pisaunya dari besi secara keseluruhan. Nah, tetapi dari ketiga alat potong ini sebenarnya ada satu yang perlu teman-teman benar-benar perhatikan. Untuk alat potong, yang penting itu bukan pisaunya atau alat potongnya, tetapi sterilisasi dan ketajamannya. Pastikan sebelum teman-teman menggunakan sudah teman-teman asah terlebih dahulu dan teman-teman sterilkan dari bakteri atau kuman. Bisa dengan fungisida ataupun pembersih yang lainnya. Itu. Dan lanjut lagi untuk peralatan yang teman-teman miliki, yang harus teman-teman miliki apabila teman-teman ingin memulai membudidaya tanaman, yaitu adalah obat tanaman. Ini adalah contoh obat tanaman yang saya miliki, B1 dan pupuk daun yang seperti ini kurang lebih. Nah, sebenarnya ini juga ini tergantung lagi kepada teman-teman, apakah teman-teman adalah jenis atau klub yang suka yang organik atau yang suka bahan kimia seperti ini. Itu tergantung. Mungkin B1 ini berfungsi untuk merangsang pertumbuhan akar. Mungkin teman-teman bisa menggunakan bahan organik seperti bawang merah dan lain-lain, itu juga bisa. Tapi ini ada rekomendasi dari saya. Kenapa? Karena memang untuk mempermudah kerja teman-teman dalam membudidaya tanaman, apabila tidak menggunakan perangsang tambahan ini takutnya membutuhkan waktu yang lebih lama atau mungkin rentan gagal. Dan untuk meminimalisirnya saya merekomendasikan ini. Tetapi kembali lagi, teman-teman juga bisa menggunakan kreativitas teman-teman sendiri. Bisa menggunakan bahan-bahan yang organik, seperti contohnya tadi adalah bawang merah, ekstraksi bawang merah yang bisa teman-teman racik sendiri di rumah. Ya, dan untuk rekomendasi yang kelima atau yang terakhir ini adalah dari saya sendiri, yaitu alat atau peralatan yang teman-teman butuhkan untuk memulai membudidaya, yaitu adalah rak tanaman. Ya, rak tanaman ini yang saya rekomendasikan adalah yang seperti ini. Nah, jika teman-teman tahu ini adalah rak buah. Nah, bisa dilihat ini adalah rak buah bekas jeruk impor yang sangat mudah atau bisa teman-teman temui di toko-toko penjual buah. Saya pun juga mendapat dari toko penjual buah, dan saya bisa mencari di marketplace Facebook. Silahkan teman-teman bisa cari juga di sana. Bisa teman-teman cari penjual yang dekat dengan lokasi teman-teman. Nah, dan untuk harganya sendiri pun ini sangat murah. Rentan harganya adalah sekitar Rp6.000 hingga Rp10.000, tergantung ukuran dan jenis rak buahnya. Nah, kenapa saya merekomendasikan rak buah? Karena pertama tadi itu adalah harganya sangat ekonomis, kedua ini sangat efektif untuk memanage space atau tempat yang teman-teman miliki. Terutama jika teman-teman membibit jenis-jenis tanaman seperti keladi atau mungkin tanaman berbongkol yang lain, pasti akan membutuhkan waktu untuk tumbuh. Dan daripada tempatnya, apabila teman-teman hanya memiliki tempat yang datar, teman-teman akan sangat menghabiskan banyak tempat. Tetapi jika teman-teman memiliki rak buah ini bisa disusun, bisa ditumpuk dan disusun, sehingga di bagian bawah bisa teman-teman letakkan tanaman-tanaman keladi atau bonggol keladi atau bonggol alokasia yang memang dia masih dalam tahap dorman atau masa tidur sebelum tumbuh. Nah, bisa teman-teman letakkan di situ, yang nanti bisa digunakan untuk menghemat space, menghemat tempat sekali. Tetapi kembali lagi, rak ini ada rekomendasi dari saya. Mungkin apabila teman-teman hanya memiliki rak biasa, itu tidak apa-apa. Yang penting ada tempat untuk meletakkan tanamannya. Tapi apakah di tanah boleh? Ya boleh saja, tidak apa-apa. Tapi biasanya memang kalau di tanah dia akan rentan terkena hama seperti ayam dan lain-lain, terutama ayam tetangga.
Ya, oke, baik, mungkin itu dulu untuk 5 tips mengenai apa-apa saja bahan atau perlengkapan atau alat apa saja yang teman-teman butuhkan sebelum teman-teman memulai membudidaya tanaman. Kembali lagi, ini adalah tips saja dari saya, tips dan rekomendasi. Ya, tidak wajib-wajib banget, tetapi yang paling wajib dari kelima tips tersebut teman-teman adalah niat dan konsistensi. Teman-teman niatnya apa, yang penting teman-teman pegang niatnya dan lalu teman-teman jalankan dengan konsisten. Apapun peralatannya, apapun bahannya, apapun alat cangkulnya, apapun raknya, dan apapun bahan perangsang tanaman yang teman-teman miliki, yang paling penting adalah teman-teman harus konsisten dalam menjalankannya. Baik, mungkin itu dulu. Apabila teman-teman punya kritik, saran, pertanyaan, bisa saja tulis saja di kolom komentar, atau mungkin juga teman-teman bisa DM saya melalui Instagram di IG saya @yul_fajar. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini hingga selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya, dan like dan share video ini apabila kamu suka.